tanpa perasaan. Pemilik melempar bola ke kejauhan. Anjing bernama Palma sangat cepat mengejar bola. Sangat cepat mendapatkan bola. Tapi pemilik sudah meninggalkan dia. Seperti biasa menunggu pemilik untuk memuji dan kembali. Tidak menyangka pemiliknya sudah naik masuk ke dalam pesawat. Kali ini anjing tidak tahu harus melakukan apa selain melihat pesawat lepas landas. Tidak lama kemudian, anjing memutuskan untuk tidak biarkan pemiliknya pergi. Jadi anjing itu mengejar pesawat. Ambil kesempatan saat pesawat sedang muter. Anjing itu menyusul pesawat. Pilot melihat ini dan segera mengumumkan untuk memperlambat. Anjing melihat pilot tapi tidak melihat pemiliknya. Jadi dia pindah ke sisi pesawat. Anjing itu tidak berhenti menggonggong. Semua orang di pesawat merasa kasihan pada anjing itu. Tetapi pemilik tetap tidak ingin melihat anjing terakhir kalinya. Saat itu, pesawat mulai berangkat lagi, anjing masih mengejarnya. Karena dia pikir pemilik sudah lupa bahwa dia ikutnya. Tanpa tahu pemiliknya sudah lama ingin membuangnya. Jadi jika bisa mengejar pesawat, pasti pemilik akan senang dengannya dan bawa dia pulang ke rumah. Tetapi karena anjing ini sangat polos dan murni. Bahkan jika anjing bisa terbang ke udara, pemilik juga tidak peduli sama dia lagi. Akhirnya pesawat sudah terbang. Anjing tidak berhenti jalan dan putus asa. Dia masih berdiri di situ melihat ke udara tanpa harapan. Sekarang tanpa pemilik. Dia menjadi anjing liar. Dan anjing liar akan diusir. Mobil penjaga sedang menuju ke tempat dia. Melihat keadaan tidak baik, anjing langsung melarikan diri. Dengan cepat dia langsung lewat melalui lubang di bawah jaring kawat besi. Tetapi penjaga turun dari mobil tetap mengejar. Situasi darurat. Jadi anjing itu harus bersembunyi di rumah itu. Penjaga keamanan berlari dan bertanya apakah lelaki tua itu melihat seekor anjing. Orang tua ini menjawab tidak melihat apapun. Jadi penjaga harus berlari ke depan untuk mencarinya. Melihat penjaga sudah pergi jauh, orang ini perlahan menuju ke tempat anjing. Melihat orang asing, anjing mulai kewaspadaan tinggi. Tetapi orang tua datang untuk menghibur anjing. Jangan takut, saya tidak akan menyakiti kamu. Akhirnya anjing bisa menyenangkan diri. Orang tua itu memandang anjing itu dengan sangat menyedihkan. Buru-buru bawa satu mangkuk nasi untuknya. Tetapi anjing tidak ingin makan, berdiam-diam saja. Tiba-tiba sepertinya dia menemukan sesuatu. Dia buru-buru melari kembali ke dalam bandara. Membuat orang tua ini jadi bingung. Anjing ini benar bodoh baru bisa selamatkan diri, kenapa harus masuk ke dalam lagi? Ternyata ada pesawat yang akan mendarat. Anjing itu mengira ini adalah pesawat yang datang untuk menjemput dia. Untuk bertemu dengan pemilik yang ingin membuangnya untuk waktu yang lama. Anjing itu menghalangi pendaratan pesawat. Karena dia ingin pemiliknya melihatnya. Dia diam berdiri dengan teguh menatap ke pesawat. Bahkan jika dia harus mati, dia juga akan menerimanya. Melihat ada masalah di bawah, kapten langsung memutar pesawat untuk tidak kena anjing itu. Akhirnya berhasil terbang lewat anjing itu. Bahkan sedikit kecelakaan tidak akan terjadi. Itu sebabnya pesawat bergetar kencang. Menakut-nakuti penumpang. Termasuk wali kota di bangku bisnis. Ketika wali kota turun dia sangat marah. Minta langsung habisin anjing itu. Tetapi anjing tidak tahu bahwa dia baru membuat masalah besar. Dia masih diam berdiri di situ melihat ke pesawat. Fokus untuk melihat semua penumpang lagi turun ke bawah. Menunggu untuk bisa ketemu pemilik dia lagi. Tetapi akhirnya dia kecewa karena tidak ada pemilik dia. Tidak ada waktu untuk sedih karena tim penjaga sudah datang. Penjaga pakai tongkat terus mengancam anjing. Anjing panik sekarang. Terus menggonggong dengan keras. Ingin melarikan diri tetapi ada terlalu banyak orang di sekitar. Karena takut dipukul dengan tongkat punya penjaga. Anjing itu segera menggigit tongkat dan tidak mau melepaskannya. Tadi sangka, anjing itu ditarik oleh satpam. Bawa dia ke dalam mobil dan tutup pintunya. Anjing di jendela mobil berteriak. Tetapi semua orang di sekitarnya tidak ada yang mau peduli. Untungnya orang tua itu sampai. Menuju ke jendela untuk menghibur anjingnya. Anjing itu menjadi sangat sedih. Anjing itu tidak berhenti merengek. Orang tua memohon ke penjaga untuk melepaskan anjingnya. Tetapi orang itu omong. Sudah ada aturan, jika ada yang menerima anjing ini, akan saya lepasin. Dalam kelompok itu, ada suatu anak kecil merasa tidak puas. Jadi diam-diam perlahan masuk ke dalam bus. Dengan harapan bahwa dia bisa melakukan sesuatu untuk anjingnya. Anjing ini sedang merasa tidak nyaman. Sangat gampang untuk serang manusia. Anak ini tidak berniat membunuh anjing itu. Jadi dia perlahan mendekati anjingnya. Anjing terus menggonggong, mengusir anak itu.
Akhirnya dia ketakutan mundur ke belakang. Melihat ini, dia mengangkat tangannya ke arah anjing itu. Anjing itu lebih waspada. Menatap tajam ke lengan anak itu, siap menyerang. Tapi anak itu terus mendorong tangannya untuk membuka kunci mobil. Pintunya langsung dibuka. Anjing itu segera berlari keluar dari mobil untuk melarikan diri. Penjaga marah dan langsung mengejar. Kemudian dia kembali ingin memberi pelajaran pada anak itu. Anjing itu hanya ingin menunggu pemilik yang meninggalkan dia di sini. Pemilik ingin pergi karena tidak ingin mempersulitkan anjingnya. Tetapi anjing tetap tidak mau pergi. Kembali ke rumah orang tua itu untuk menunggu. Sekarang masih gigit bola punya pemilik di mulutnya. Matanya sedih melihat orang tua itu. Orang tua itu berkata kepada anjing itu, "Aku tahu kamu menyedihkan. Tetapi kamu tidak bisa tinggal di bandara selamanya." Anjing itu memandang lelaki tua itu seolah-olah dia ingin mengemis sesuatu. Melihat muka anjing, orang tua akhirnya juga setuju mau bantu juga. Ambil tikar dan sebarkan di tanah. Kamu bisa tiduran di sini, jangan lari ke sana lagi. Mendengar itu, anjing sepertinya ngerti dan langsung tiduran di tikar itu. Keesokan harinya, anjing itu pergi ke bandara lagi untuk menunggu pemiliknya. Tapi tiba-tiba ia mengamati sesuatu yang tidak biasa. Dia melihat ada satu anak kecil sedang duduk di dalam pesawat. Anjing takut anak itu dalam bahaya, jadi dia menggonggong dengan keras. Suara keras membuat penjaga mendengar. Anak itu tidak ada pilihan lain, akhirnya harus turun dari pesawat. Penjaga keamanan juga menyalakan lampu, menuju ke situ. Setelah anak itu bersembunyi di samping satu mobil. Melihat kesempatan untuk naik ke pesawat lagi. Tetapi anjing itu masih bergonggong terus. Anak laki-laki itu menyuruh anjingnya untuk diam. Tetapi karena dia tidak ingin bocah itu dalam bahaya, dia terus menggonggong. Bocah itu takut ditemukan oleh penjaga keamanan. Jadi harus mengikuti anjing untuk bersembunyi di dalam rumah. Keesokan paginya, ayah anak laki-laki itu datang melihat anaknya. Ada di sini sedang bermain sama anjing itu. Membuat dia sangat marah. Lalu suruh anak cepat pulang ke rumah. Tetapi anak beritahu ayahnya. "Aku tidak mau pulang, aku mau cari ibunya." Ayah marah ingin bawa anak pulang. Anjing itu melihat ini dan maju mengusir ayahnya. "Kamu ingin lari lagi? Ayah bekerja keras untuk membesarkan kamu, tetapi berani kamu membiarkan anjing menggigit ayah." Orang tua itu melihat situasinya tidak baik. Jadi ingin bantu untuk menyelesaikan masalahnya. Dia mengingatkan kapten untuk tidak ketinggalan pesawat. Berjanji akan menjaga anak dengan baik. Jadi kapten merasa tenang, lalu pergi. Sampai malam anjing masuk ke dalam bandara lagi. Dia masih berharap akan ketemu pemilik dia lagi. Saat itu, anak itu datang ke sisi anjing. Melihat penampilan anjing yang memilukan, rasanya sakit untuk mengatakan, "Mengapa orang-orang yang tidak punya hati itu tega meninggalkan kita?" Tapi anjing tidak memiliki rasa sakit yang sama dengan anak itu. Sampai besok pagi, anjing masih punya harapan untuk berlari ke bandara. Tiba-tiba dia melihat sosok yang dikenalnya keluar dari pesawat. Tampilan ini sangat mirip dengan pemiliknya. Dia mengejar tetapi masih terlambat. Orang itu sudah masuk ke dalam bus. Dia langsung mengejar busnya. Ketika bus sampai ke terminal baru berhenti. Anjing itu menatapnya lama, lalu melihat sosok pemiliknya lagi. Tetapi saat mau pergi ke sana tiba-tiba sebuah mobil menghalangi jalan. Ternyata adalah mobil tim penjaga. Dia langsung berlari cepat masuk ke ruang tunggu bandara. Sekali lagi melihat sosok pemiliknya. Dia senang lari menjilat tangan pemiliknya. Tapi berbalik bukan pemilik dia. Saat itu anjing jadi bingung. Dalam hati seperti putus asa. Saat sedang patah hati dan tidak tahu harus berbuat apa, para satpam udah mau sampai. Para penjaga melihat anjing sedang tidak melihat ke mereka perlahan untuk mendekatnya. Untungnya anak itu muncul. Berdiri di depan para penjaga untuk anjing bisa melarikan diri. Anjing berlari ke ruang tunggu bandara. Sampai naik ke atas meja. Ambil jalan kiri terus kanan akhirnya bisa lolos dari pengejaran. Tetapi karena masalah ini, ayah anak itu juga dalam masalah. Ketua sangat marah. Meminta ayah anak itu untuk menangani anjing. Antara kapten dan anjing hanya bisa memilih satu dari dua. Jadi kapten tidak ada pilihan lain menuju ke rumah yang ada anjing itu. Tanpa berkata apa-apa langsung bergegas untuk menangkap anjing itu. Anjing itu diam aja, tidak bergerak. Jason melihat itu lari kemari untuk hentikan orangnya. Anjing itu melihat itu dan tidak berhenti menggonggong. Pada akhirnya anjing itu tertangkap dan dibawa ke truk. Jason sedih mengejar truknya. Tapi mobilnya sudah berjalan terlalu jauh. Dia hanya bisa duduk teriak untuk memanggil anjingnya.
Putra dari orang tua itu melihat semuanya dan tidak bisa diam lagi. Jadi dia kasih surat yang ditulis oleh Jason untuk sang ayahnya. Setelah baca surat dari anak untuk dia, ternyata di surat ini Jason tulis mohon maaf kepada ayahnya. Karena ayah sibuk kerja jadi anak tidak bisa merasakan kesayangan ayah untuknya. Karena itu dia ingin mencari ibu tak punya perasaan yang meninggalkan dia. Tetapi saat anjing itu muncul di dalam kehidupan Jason, akhirnya dia bisa bersenang lagi. Bocah itu bersimpati dengan kesakitan anjing itu, jadi dia menganggap anjing itu sebagai temannya. Maka harap ayah tidak menyulitkan anjing itu lagi. Akhirnya Kapten pergi untuk mencari Jason. Mereka sudah menyelesaikan semua permusuhan. Dan berdua memutuskan untuk selamatkan anjing itu. Tetapi anjing karena takut pemilik tidak akan bisa menemukan dia, diam-diam kabur keluar lewat jendela. Dia tidak mau hilang kesempatan untuk menemukan pemilik dianya. Jadi dia lolos kabur keluar dari truk itu. Ketika ayah dan Jason sampai anjingnya sudah tidak ada di situ lagi. Kemudian besok, Jason buru-buru berlari ke bandara tetapi tidak temukan anjingnya. Saat Jason lagi sedih, berbalik dia langsung tersenyum. Ternyata anjing itu sedang berlari dari jauhan. Tetapi anjing tidak melihat ke arah Jason. Dan langsung menuju ke tangga untuk cari pemilik dia. Akhirnya sekali lagi anjing sedih putus asa. Dia sedih pergi sendiri dari situ. Saat itu Kapten menemukan cara untuk bantu anjing bisa menemukan pemilik dia lagi. Menggunakan sosial media untuk bantu anjingnya. Bahkan wali kota juga memuji anjing itu di media. Siapkan landasan terbang pribadi untuknya, dan ingin membuat patung perunggu. Dia ingin menggunakan nama anjing untuk mengembangkan industri pariwisata. Apalagi setiap hari akan ada banyak penumpang datang ke sini. Dekat maupun sangat jauh hanya untuk ketemu dengan anjing ini sekali saja. Anjing ini bukan bintang. Hanya seekor anjing yang ditinggalkan sama pemilik saja. Dan sekarang dia sudah ubah menjadi alat berhasilkan uang untuk wali kota. Anjing tidak ingin tinggal di bandara, tetapi karena ingin menemukan pemilik lagi. Melalui pengaruh media, anjing menjadi terkenal. Dari waktu itu dia tidak perlu bersembunyi di mana lagi. Dan Jason juga bebas bermain dengannya. Mereka bermain bersama setiap hari. Dan tidak lama kemudian Jason juga lupa obsesi kehilangan ibu. Tetapi anjing tidak bisa bantu Jason. Dan Jason juga tidak bisa bantu apa untuk anjingnya. Karena di balik kerinduan adalah kekecewaan lagi dan lagi. Anjing itu semakin menderita. Dengan jenis hewan punya daya tahan yang luar biasa seperti ini. Tapi sekarang sudah tidak bisa tahan lagi. Suatu hari, dia melihat ke depan menambah kesedihan. Dia melihat satu anjing kecil sedang manja sama pemiliknya. Adegan ini membuat dia sangat sakit. Anjing itu pergi dalam kesedihan. Tetapi tiba sebuah pesawat ada banyak penumpang sedang turun. Kali ini dia tidak ingin mencari pemilik dia lagi. Berbalik dan pergi. Dari waktu itu dia tidak balik ke bandara lagi. Setiap hari tiduran dengan kesedihan. Walaupun Jason dan orang tua itu kemari untuk tenangkan tapi tidak mengubah apapun. Tetapi penjaga ingin bawa dia pergi kunci dia ke kandang di bandara. Jason datang untuk obrol sama penjaga. Tetapi penjaga kasih tahu jika ini adalah pemerintah dari wali kota. Jika tidak ada palma penghasilan dari industri pariwisata kota akan turun. Anjing juga tidak peduli apa yang terjadi pada dia lagi. Dia tidak mau bergerak. Hanya sedih dan tiduran menunggu waktu mati saja. Jason karena takut Palma akan sakit, jadi dia panggil dokter datang. Karena anjing ini sudah putus asa. Jadi Tuhan juga tidak bisa bantu dia lagi kecuali dia sendiri. Suatu hari, dia sedang tidur mendengar suara kenalnya dari pemilik dia sedang menuju ke dekat kandangnya. Dia langsung bangun bersenang tetapi itu hanya bayangan dari dia sendiri. Ternyata hanya ilusi. Tidak lama mulai hujan. Tetapi anjing tidak ingin lari karena hati dia sudah lebih dingin daripada air hujannya. Jason takut anjing kenapa-napa. Jadi berlari dengan cepat ke kandangnya. Tetapi anjing masih diam tidak mau gerak. Anak itu memohon ke anjing jangan seperti ini lagi. Lalu Jason memutuskan berkata kepada Palma. Pemilik sudah tidak butuh kamu lagi tetapi aku butuh kamu. Ambil baju untuk menutup badan anjingnya. Dan Jason menangis sambil memohon jangan tinggalkan dia. Tidak peduli apa yang dikatakan Jason, Palma masih diam saja. Jason sekarang hanya bisa memeluk menutup badan anjingnya. Tidak lama hujan berhenti Jason sudah tidur, anjing mulai menjilat ke muka Jason untuk membangunkan dia. Ini juga pertama kali anjing gerakan intim dengan orang lain selain pemilik dia. Jason sangat senang. Karena anjing ini sudah mau melupakan pemilik yang lama, dan terima dia sebagai pemilik barunya. Dan anjing ikut Jason pulang ke rumah. Waktu yang senang tidak tahan lama.
Karena ada panggilan dari kantor jika pemilik Palma sudah kembali. Jason tahu bahwa anjing pasti seneng jika bisa ketemu dengan pemilik dia lagi. Jadi Jason memutuskan untuk kasih Palma ke pemilik lama lagi, sedih lalu pergi dari situ. Kaptap karena tidak ingin melihat anak sakit hati. Jadi dia coba tanya ke pemilik Palma bahwa dia ingin beli anjing ini. Tetapi pemilik langsung berkata, "Kapten, saya terpaksa harus bawa anjing ini pergi. Jika tidak kesempatan cari uang saya akan hilang. Apalagi sangat sulit bagi saya baru dapat kesempatan ini untuk kerja di luar negeri. Dulu, karena lupa tidak bawa surat kesehatan punya Palma jadi dia baru tinggalin anjing ini." Kapten mendengarnya langsung diam. Karena dia akan naik ke promosi jabatan baru jadi dia tidak ingin cari masalah dengan wali kotanya. Tidak lama, upacara perpisahan anjing sudah mulai. Hanya perlu pengumuman anjing itu pergi di media. Bahkan ada banyak berita bagus buat wali kota. Dan melalui anjing, dia akan menerima banyak modal investasi untuk mengembangkan industri pariwisata. Lalu Kapten juga naik jabatan langsung setelah anjing mau pergi. Tiba-tiba anjing berhenti jalan. Dia melihat ke arah Jason sepertinya dia tidak mau pergi lagi. Jason tidak bisa tahan air mata, tidak bisa berkata-kata apa. Pada saat itu pemilik Palma tarik dia tetapi anjingnya tidak mau bergerak. Dia tetap lihat ke arah Jason bergonggong. Suasana di sekitar tiba-tiba sepi. Wartawan berlari ke depan untuk mengambil video. Pemilik hanya bisa perlahan untuk menarik anjingnya. Tetapi anjing tidak mau pergi. Akhirnya Jason juga ngerti keinginan punya anjingnya. Jadi dia berani maju ke depan. Anjing langsung seneng gerakan ekor lari ke tempat Jason. Tetapi ditahan sama penjaganya. Anjing melihat Jason seperti mau minta tolong. Jason berlari ke depan tetapi ditahan sama penjaga. Akhirnya anjing dipaksa sama pemilik ke pesawat. Jason hanya bisa nangis dan berteriak. Orang tua dan anaknya langsung menarik Jason biar dia tidak melihat adegan yang kejam ini. Tidak lama pesawat tiba-tiba mati listrik. Ternyata Kapten karena tidak mau menyakiti anaknya. Jadi dia tidak mau terbang lagi. Dan saat itu anjing melihat ke pemilik dia dengan mata yang sangat sedih. Saat itu, pemilik sepertinya sudah mengerti sesuatu. Merasakan pikiran anjing jadi dia memutuskan untuk tidak menyakiti Palma lagi. Endingnya dia lepaskan ikatannya Palma. Dan perlahan omong, pergi. Anjing melihat pemilik lalu bersemangat lari keluar pesawat dengan cepat ke arah Jason. Bola cantik ini menjadi objek kejam bagi pemiliknya untuk membuang anjingnya tanpa perasaan. Pemilik melempar bola ke kejauhan. Anjing bernama Palma sangat cepat mengejar bola. Sangat cepat mendapatkan bola.